Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrat Nisa, NIM 159, Prodi Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan dari Ibu Resti Plastika sebagai pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, Prodi Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kamu, apakah Indonesia memiliki cadangan SDA yang banyak? Iya atau tidak? Jelaskan. Ya, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ada cadangan sumber daya di Indonesia. Yang pertama, di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini ada 3,8 miliar barel. Yang kedua, ada cadangan gas sebanyak 135,55 triliun. Yang ketiga, ada cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton. Yang keempat, ada cadangan logam besi sebanyak 3 miliar ton. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kamu terhadap depresi dan juga kelangkaan di SDA Indonesia baik hayati maupun non-hayati? Nah, menurut pendapat saya di sini seharusnya kita sebagai manusia lebih bijak dan sadar mengenai hal ini karena sumber daya yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah. Kita harus berubah dari yang sifat dulunya adalah pertumbuhan secara eksponensial dan membatasi kegiatan manusia dengan batasan-batasan tertentu. Karena nantinya akan ada dampak yang timbul pada masyarakat, yaitu pada masyarakat pertumbuhan itu bersifat kehancuran. Upaya yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan konservasi yang merupakan tindakan untuk mencegah pengurangan SDA dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang SDA tetap terjaga. Dengan efisiensi teknologi dalam bentuk penemuan, baik cara produksi ataupun penggunaan input dapat menghemat penggunaan barang-barang sumber daya alam. Yang mana dengan adanya teknologi tersebut, kita tidak hanya menghemat dari faktor produksi saja, akan tetapi kita juga harus bisa merecycle SDA. Jadi tidak hanya digunakan sekali saja, tapi bisa digunakan untuk berkali-kali. Setelah kita punya teknologi, maka tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan yakni dengan eksplorasi atau mencari sumber daya alam baru. Next, pertanyaan yang ketiga, apa pendapat kamu terkait dengan eksploitasi SDA secara besar-besaran dengan alasan untuk pembangunan besar-besaran juga? Nah, menurut saya, eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran akan mengakibatkan SDA yang cepat habis dan menurunkan kualitas lingkungan, meskipun dengan tujuan apapun, karena di sini pembangunan juga akan memberikan kemajuan dari masyarakat. Akan tetapi perlu kita sadari juga bahwa sedikit banyaknya pembangunan juga membawa berbagai masalah dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam. Di sini, kekurangbijakan manusia dalam hal pengelolaan dapat berdampak kepada lingkungan, seperti bencana alam yang menimpa di berbagai wilayah Indonesia. Itu akibat dari adanya eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perlindungan sumber daya alam. Next, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang konservasi berdasarkan jurnal yang telah kamu review? Menurut jurnal Tinjauan Hukum Lingkungan dan Kebijakannya Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, konservasi sumber daya alam merupakan suatu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang mana pemeliharaan lingkungan hidup itu dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber
Kemudian konservasi sumber daya alam ini meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan juga pemanfaatan secara lestari dan sumber alam. Baik, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.